Ya, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang kami hormati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan, kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita bisa menjalankan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Ini menjadi sebuah karunia yang sangat luar biasa bagi kita yang terkadang dihalangi dengan berbagai macam hal, terutama terkait dengan kesehatan kita. Tidak jarang kita mendapati saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah istiqomah sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba kemudian kita tidak melihatnya. Kemana Bapak Anu yang biasa duduk sholat berjamaah di sebelah kiri? Oh, sedang sakit, nah, kan gitu. Kemana Bapak Anu yang biasa berada di bagian kanan? Oh, sedang berhalangan karena dirawat dan sebagainya. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita ya adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tiada taranya, yang harus kita syukuri, yang harus kita gunakan dengan sebaik mungkin ketika saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, udah lama saya enggak berpantun ini. Kemarin ingat visi Tono kan gitu ya. Saya buat 2 buah pantun ini sebagai pengantar kita. Ngagoes bareng Abah Sopian. Nah, jadi ketika goes saya ingat Pak Sopian gitu ya. Ngagoes bareng Pak Sopian, pulangnya makan bubur. Puja dan puji kami sampaikan kepada Allah yang Maha Ghafur. Kemudian yang kedua, kalau Pak Toto beda lagi ini. Ya, ajak Pak Toto mancing ikan, kolam kumbul berem jadi tujuan. Sholawat serta salam mari kita sanjungkan untuk Nabi Muhammad, manusia pilihan. Ya, jadi dalam setiap kesempatan Abah Sopian dan Pak Toto ini selalu disebut ya, bukan cuma oleh saya tetapi oleh semua orang di sini ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bukti kebaikan, bukti keistiqomahan beliau dalam memakmurkan masjid kita ini. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa wasiat dari seorang ulama kepada anaknya yang ulama juga,
ya. Jadi bapaknya ulama, bapaknya kiai, anaknya kiai juga kan gitu. Seorang ulama besar yang bernama Imam Ja'far Shiddiq memberikan nasihat. Nah, ini kebetulan namanya juga Sofyan juga ini. Seorang ulama bernama Imam Ja'far Shiddiq memberikan nasihat kepada putranya yang bernama Imam Sofyan Sauri. Nah, pernah dengar Pak ya? Silahkan nanti dicari. Jadi Imam Sofyan Sauri ini yang merupakan seorang ulama sufi, beliau menceritakan bahwa aku diberikan nasihat dua hal. Yang pertama terkait dengan anjuran, yang kedua terkait dengan larangan. Jadi yang pertama yang terkait dengan anjuran sekaligus mengingatkan bahwa menurut Imam Sufyan Sauri, beliau dinasihati oleh bapaknya, ulama besar yang bernama Imam Ja'far As-Shiddiq, wahai anakku, ya, ingatlah akan tiga hal. Yang pertama, barang siapa yang berteman dengan sahabat yang buruk, maka dia tidak akan selamat dari gangguannya. Nah, ini yang pertama. Anjuran agar kita mampu berteman, bersahabat, berinteraksi sosial dengan orang-orang yang baik. Jika kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka kita mestilah pada saat-saat tertentu kita akan mendapatkan gangguan dari teman yang buruk itu. Kita sering mendengar betapa pengaruh sahabat, pengaruh teman itu sangat luar biasa. Ungkapan atau peribahasa klasik sering kita ucapkan, sering kita dengar, sering kita baca bahwa jika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan mencium harumnya. Jika kita berteman dengan tukang las, maka kita akan kena percikan apinya. Nah ini. Jadi betapa pergaulan kita, pertemanan kita ya dalam dunia nyata maupun dunia maya itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kalau dalam pergaulan dunia nyata mungkin sudah sangat jelas. Tetapi saat ini dalam dunia digital kita sering mendapati pergaulan kita itu dalam bentuk grup-grup pertemanan media sosial. Kan gitu. Dan ini yang cenderung tidak nampak oleh mata kita, tetapi kemudian menjadi interaksi yang sangat-sangat intensif dengan kehidupan kita. Seberapa jauh kita punya grup WA misalnya, setiap kita saya yakin paling tidak mungkin lebih dari 10 punya grup WA. Bahkan teman saya cerita, Pak Wahid, saya punya grup WA itu lebih dari 25 grup. Grup apa saja, macam-macam. Grup keluarga aja ada berapa itu, dari keluarga istri, keluarga suami, di tempat kerja, macam-macam. Dan tidak cuma itu, ada juga bahkan grup-grup yang dalam tanda kutip secara eksklusif sengaja dibuat. Itu grup apa? Grup khusus ini mah kan gitu. Kenapa grup khusus? Karena di sini kami ya, bebas macam-macam kan gitu. Artinya postingan-postingannya yang macam-macam. Kalau di grup keluarga atau grup jamaah masjid kan nggak berani kita yang macam-macam. Isinya postingan-postingan nasihat, tausiah dan lain sebagainya kan gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah betapa pertemanan kita dalam dunia maya itu adalah sangat-sangat berpengaruh. Kita terkadang
mendapati di medsos kita tiba-tiba muncul sebuah notifikasi yang kadang kita nggak bacanya, tiba-tiba diklik aja. Hasil dari klik itu setiap hari muncul notifikasi berikutnya. Yang itu adalah menampilkan informasi, menampilkan gambar-gambar yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Ya, kan gitu. Nah ini artinya kehati-hatian kita terhadap pertemanan. Di medsos misalnya, kita terbuka, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi prinsip kehati-hatian harus selalu kita pegang. Nah ini yang pertama, jamaah rahimakumullah, Imam Ja'far berwasiat memberikan peringatan kepada anaknya agar kita harus hati-hati dengan teman. Jangan berteman dengan orang yang buruk. Jangan berteman dengan orang yang ahli maksiat. Nanti kita akan terbawa. Berteman dengan orang yang hobinya ngagoes misalnya. Pasti kita diajak ngagoes. Kita berteman dengan orang yang hobinya mancing. Pasti kita diajak mancing. Berteman dengan orang yang hobinya botram. Alhamdulillah. Sering diajak botram. Nah ini, tetapi yang buruk-buruk, teman kita hobinya bermaksiat misalnya, macam-macam, maka kita terkandung Pak. Kita diajak, kita paling tidak dalam obrolan-obrolannya itu memunculkan tema-tema tentang itu. Nah ini, sehingga kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua, barang siapa yang tidak mampu membatasi lidahnya, maka dia akan menyesal. Nah ini juga sama, lidah. Peribahasa mengatakan lidah tidak bertulang, lentur, fleksibel. Karena fleksibel, karena lentur ini, maka kalau kita tidak hati-hati bisa ke sana kemari. Sumber ghibah itu adalah jalannya, medianya adalah diantaranya dengan lidah. Kita ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat, biasa ngobrol, say hello, kumaha damang, lama-lama ngobrol, ini itu, akhirnya ngomongkeun batur. Nah ini harus hati-hati. Awalnya ngobrolkan tentang pekerjaan, kemudian mempertanyakan sahabatnya, si itu kemana, si ini kemana. Lama-lama ngobrolkan keburukannya. Nah maka ini lidah, maka kita harus hati-hati. Nah sama dengan yang pertama tadi, maka lidah dalam konteks dunia digital pun sama. Bukan cuma lisan, tetapi tulisan, postingan kita, SW, status kita, settingan kita, apa yang kita tuliskan, apa yang kita postingkan, itu pun menunjukkan hal-hal yang terkait dengan lidah dalam dunia digital saat ini. Dan ini tidak jarang akan menimbulkan persoalan. Betapa saat ini kita sering disuguhkan dengan berita, misalnya si Bapak Anu dituntut sekian tahun penjara gara-gara postingan. Nah, beberapa mungkin saat ini masih prosesnya masih berjalan. Kita kemarin melihat berita mantan Roy Suryo itu mantan menteri apa itu? Olahraga ya. Kan saat ini masih proses hukum ya. Gara-gara postingan menampilkan apa itu yang mirip Jokowi katanya. Kan gitu. Saya yakin kita berhusnudzon saja kepada beliau, mungkin sekedar iseng sebagai sebentuk dari kritik dan lain sebagainya. Tetapi kemudian kalau kita melupakan bahwa ternyata di luar sana ada orang yang tidak suka. Ada orang yang berseberangan, ada orang yang tidak menyukai, dan kemudian difasilitasi oleh negara dengan undang-undang.
Ini dimanfaatkan kemudian untuk menjeratnya. Sehingga apa? Ya bermasalah. Padahal hanya kayak gitu. Nah, kita pun bisa jadi sama. Persoalannya, perbedaannya, ya karena kita bukan orang hebat, karena kita sebagai orang biasa ya, maka kemudian siapa orang yang mau macam-macam kemudian mengkritisi kita, melaporkan kita. Tetapi paling tidak, kita mendapati dalam dunia saat ini banyak sekali peristiwa, banyak sekali hal yang dikarenakan kelalaian kita atau mungkin ketidaktahuan kita terhadap postingan-postingan kita, tulisan-tulisan kita yang kurang baik mungkin, kemudian itu bisa menjadi masalah. Maka pesannya adalah harus berhati-hati. Kita mengkritik orang, kita mengkritisi orang, kita mengingatkan orang. Kalau judulnya mengingatkan itu kan positif, mengingatkan, ngemutan. Tetapi ketika dengan cara, dengan media, dengan bentuk yang kemudian menyalahi aturan, menyinggung perasaan, maka ini yang jadi masalah. Kita tergerak hatinya, teman kita melakukan kesalahan misalnya. Kemudian kita tergerak, oh kata Pak Ustadz, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita harus mengingatkan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Di depan umum, ketika banyak orang kemudian kita bilangin kepada dia kesalahan-kesalahan dia. Ini jadi persoalan enggak? Jadi persoalan baru. Bagaimana mungkin dia akan mau menuruti nasihat kita kalau caranya, momennya kurang tepat? Maka dalam pandangan saya kalimat watawasau bisobri di situ adalah kalimat kita harus tahu situasi dan kondisi. Betul bahwa kita itu diperintahkan bahwa kita harus saling menasehati, tetapi di situ bisobri dengan cara yang sabar. Kita harus tahu bagaimana mengingatkan, kita harus tahu bagaimana agar orang lain tidak tersinggung. Saya pernah baca dalam sebuah kisah terkait dengan Rasul. Jadi suatu ketika Rasul ketika sedang tawaf itu mendapati seorang badui ya yang baru masuk Islam. Kemudian dalam manasik tawafnya itu melakukan kesalahan-kesalahan. Oleh Rasul dibiarkan saja. Padahal ketika itu dalam kapasitas beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang Rasul bisa aja langsung dihentikan, diingatkan. Tapi tidak, selesai semuanya maka dipanggillah, diajak ke tempat yang sepi, tidak ada orang dan di situ diingatkan. Nah, artinya bahwa Rasul sangat menghargai, menghormati privasi orang, sangat menghargai harga diri orang, sangat menghormati bahwa ketika kita dipersalahkan di tempat umum itu akan menyakiti, akan tersinggung. Ketika kita disalahkan di tempat-tempat umum yang orang lain banyak tahu, ketika kita disalahkan di tempat media umum dalam dunia maya misalnya di grup-grup, kemudian kita melakukan kesalahan dan di situ kita diingatkan, disalahkan panjang lebar, mungkin kalau dalam ininya mungkin dalam konteks kita beragama mungkin disalahkan, dikafirkan, dibid'ah-bid'ahkan barangkali, maka itu pun menjadi satu hal yang sangat tidak tepat. Kenapa? Betul, mungkin dia salah, tetapi kemudian dalam diri, iya salah, tetapi kalau saya diperlakukan seperti ini, keheula, kan gitu. Jadi ini kehati-hatian. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga, setelah kita hati-hati berteman, kemudian menjaga lisan, yang ketiga adalah barang siapa yang masuk ke tempat yang dicurigai, maka dia tidak akan selamat dari tuduhan. Barang siapa yang masuk ke tempat yang dicurigai,
Dicurigai ini maksudnya dicurigai di situ ada tempat-tempat kemaksiatan. Maka cenderung kita akan mendapatkan tuduhan-tuduhan orang lain. Kita masuk ke tempat yang secara umum orang mengatakan bahwa di situ terdapat praktik-praktik kemaksiatan. Kalau kita tidak hati-hati dalam prosesnya, maka kita cenderung akan dicurigai. Ya, kita masuk ke tempat orang dalam satu komunitas yang orang-orangnya sering melakukan keburukan, maka kita juga cenderung untuk dianggap sebagai satu kelompok dengan mereka. Maka dalam dunia para psikolog itu sering mengatakan bahwa ketika kita berada dalam satu kerumunan, maka identitas pribadi kita itu sudah hilang. Yang ada adalah identitas kerumunan itu. Ketika saya masuk dalam kumpulan orang-orang, komunitas, kemudian komunitas ini memiliki satu label tertentu, maka identitas pribadi saya itu sudah hilang. Yang ada apa? Identitas komunitas itu, apapun komunitasnya. Nah, maka ini dalam perspektif para sufi itu, makanya disinilah urgensi kita agar kita dianjurkan untuk melakukan satu kegiatan, satu aktivitas yang disebut dengan uzlah. Uzlah itu kan artinya kita menghindar, kita menyendiri, kita membatasi. Nah, kenapa salah satu yang menjadi motivasinya adalah ketika kita terlalu sibuk dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kerumunan, apalagi di situ terdapat praktik-praktik kemaksiatan, maka kita cenderung secara pribadi tidak bisa melepaskan diri dari komunitas, dari kelompok-kelompok itu. Maka kita harus sesekali kita beruzlah, sesekali kita menyendiri, menyepi. Nah, tentu tidak perlu melakukannya dengan cara-cara yang tidak lazim, tidak umum. Jangan kita bayangkan ketika dengar kata uzlah itu kita pergi ke satu gua, kita bertapa di situ 40 hari 40 malam misalnya. Tidak seperti itu. Beruzlah artinya kita menjaga jarak dari keburukan, kita menjaga jarak dari kemaksiatan. Nah, ini 3 anjuran. Kemudian yang kedua adalah tiga larangan. Nah, Imam Ja'far As-Shiddiq melarang Imam Sufyan Tsauri dalam 3 hal. Yang pertama adalah janganlah engkau dengki atau iri hati. Kemudian yang kedua, janganlah engkau hasad. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau ghibah. Dengki, hasad, dan ghibah menjadi satu hal yang sangat-sangat diingatkan oleh Imam Ja'far As-Shiddiq agar itu ditinggalkan. Dengki itu artinya iri. Iri lihat orang lain. Iri orang lain sukses. Iri melihat orang lain lebih. Iri lihat orang lain memiliki kelebihan harta terutama. Maka kita sering dinasihati oleh guru-guru kita, katanya, kamu boleh iri kepada orang, tetapi ketika dalam konteks ibadah. Lihat ke atas itu dalam konteks ibadah. Saudara kita bisa sholat tahajud istiqomah, kenapa saya tidak? Saudara kita bisa tadarus Al-Quran setiap hari, ya, 1 hari minimal 1 juz, kayak Pak Oka misalnya. Dalam kesibukannya itu beliau tidak hanya di masjid, di tempat kerjanya pun sambil nunggu pembeli yang dibaca bukan postingan WA, tetapi Al-Quran. Ya, bahkan nomor teman-temannya pun gak sempat di-save katanya. Kenapa sibuk tadarus Al-Quran kan gitu. Ini kan luar biasa. Nah, dalam hal ibadah kita boleh iri, tetapi dalam hal materi kita tidak perlu iri. Kita iri tetangga kita, tetangga saya kok motornya baru,
Tetangga saya rumahnya baru, tetangga saja saya perabotnya baru, maka kita tidak perlu iri. Iri atau kita lihat ke atas dalam hal prestasi ibadah, tapi dalam hal materi maka kita harus melihat ke bawah. Kemudian yang kedua hasad, hasud, kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kita jangan sampai hasad. Hasad itu bahagia melihat orang lain susah, ya, sering diistilahkan dengan SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, kan gitu. Jadi kita lihat tetangganya punya ini itu, kita susah, kita sengsara, padahal tetangganya biasa-biasa saja, kan gitu. Atau sebaliknya kita senang sekali melihat tetangga kita susah, melihat saudara kita susah. Dan yang terakhir tadi adalah ghibah. Ghibah ini menggunjing, ngomongin orang lain. Iya, tapi ini kan yang saya omongkan betul. Iya, itu namanya ghibah. Ya, kelemahan, keburukan orang lain yang kita perbincangkan, jika itu fakta, maka itu namanya ghibah. Kalau salah, wah itu lebih celaka lagi, itu namanya fitnah. Nah, itu tentu levelnya lebih tinggi lagi. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat Imam Ja'far As-Siddiq kepada putranya ini jadi peringatan kepada kita, ya, agar kita bisa menghindari dengki, menghindari hasad, menghindari ghibah, kemudian hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berteman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Kang Hadian cuci motor sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.